Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang kuasa memberikan ilmu yang manfaat bagi kami. Engkaulah yang membuka hati yang tertutup. Engkaulah yang mencahayai hati yang gelap gulita. Engkau yang menyembuhkan hati yang penuh penyakit. Engkau pula yang menghidupkan hati yang mati. Wahai Allah yang maha baik, ya Muhsin, golongkan kami menjadi hamba yang baik, hamba yang mencintai kebaikan, hamba yang istiqomah dalam kebaikan, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penceramah? Tidak ada. Semua kebaikan hanya datang dari Allah. Penceramah hanya menguntungkan dirinya sendiri kalau dia benar niatnya, benar yang disampaikannya. Adapun jamaah bisa paham adalah Allah yang memahamkan. Adapun pendengar bisa beramal pasti karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha dekat, maha mendengar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Menyaksikan. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan apa yang terucap? Siapa yang menakdirkan pertemuan ini terjadi? Allah tahu persis siapa diri kita. Tidak ada yang tersembunyi. Enak kalau orang sudah mengenal Allah, dia tidak perlu curhat. Karena curhat kepada orang sedekat apapun tidak membawa manfaat kalau Allah tidak takdirkan manfaat. Tapi curhat kepada Allah pasti manfaat. Pasti manfaat. Karena itu adalah ibadah. Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik.
Dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baiklah kalian kepada orang lain, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi berbuat baik itu perintah Allah. Hadirin, bedanya kalau kita berbuat baik itu adalah sebetulnya untuk kita sendiri. Kalau sekarang kita sedekah, siapa yang dapat pahala? Kita sendiri. Siapa yang digugurkan dosa? Kita sendiri. Siapa yang dilipat gandakan rezekinya? Kita sendiri. Siapa yang ditolak bala yang akan menimpa? Kita sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada kebaikan kita untuk orang lain. Aslinya adalah untuk kita sendiri. Maka orang yang paling kikir berbuat baik, dia paling kikir kepada dirinya sendiri. Orang lain cuman jalan saja, ladang. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan bagimu sendiri. Baik itu baik dalam perhitungan Allah, bukan baik sekedar baik menurut penilaian orang. Karena ada penjahat dianggap baik gara-gara dia merampok 1 juta dan dia memberi ongkos 100.000 untuk yang dirampoknya. Itu perampok bijaksana. Padahal dia merampok. Yang disebut baik, akhlakul karimah, adalah baik yang tidak hanya dalam pandangan orang, tetapi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hanya bisa lihat lahiriah, tapi Allah wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia tahu. Jadi kebaikan yang dimaksud ini adalah kebaikan yang sampai ke pori-pori hati, sampai di dalam baiknya. Orang bisa ngomong baik, tapi hati boleh jadi tidak baik. Penipu ngomongnya bagus, baik, hatinya tukang tipu. Allah tidak bisa dibohongi. Makanya kalau orang baik dalam standar yang Allah tetapkan, itu baik asli. Tapi baik dalam pandangan orang belum tentu baik asli. Kalau kita ingin baik, harus cari standar baik yang Allah sukai. Dan tidak usah risaukan dengan penilaian orang. Karena walaupun kita baik sebaik apapun, pasti ada orang yang ditakdirkan bagian menghina kita. Bagian tidak suka, bagian dengki, bagian menghina, bagian memfitnah. Dan itu tidak bahaya. Yang bahaya adalah kita tidak jadi orang baik. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha baik, dan kebaikan Allah tidak mengharap apapun dari kita. Kebaikan Allah menyelimuti segala-galanya. Baik yang iman, tidak iman juga tetap Allah berikan kecukupan, kehidupan. Orang yang mengingkari Allah juga oleh Allah diurus. Diberi makan, minum, pakaian, berteduh. Dan apapun yang Allah lakukan, apalagi kepada yang beriman, itu pasti baik. Tidak ada keburukan yang Allah lakukan. Semuanya
perbuatan Allah baik, hukum Allah baik, takdir Allah baik, ketentuan Allah baik. Yang membuat kita sengsara adalah karena kita sering berburuk sangka kepada Allah. Kita lebih yakin dengan apa yang kita sukai daripada yakin dengan apa yang Allah sukai. Kita sering tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itu yang bikin sengsara. Padahal ridho tidak ridho, tetap saja ketentuan Allah bakal terjadi. Kalau kita ridho, Allah kasih hadiah, hati kita jadi lapang. Kalau tidak ridho, hati kita jadi sempit, masalah jadi nambah. Seperti dolar sekarang. Katanya sekarang dolar ada di bawah 10.000 ya. Yang disimpan itu ya. Di sini dolar, di atasnya 10.000-an. Ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Tidak apa. Tidak wajib ngerti. Bagian ekonomi ya harus dipecahkan. Tapi bagi kita tidak usah panik dengan dolar 14.000. Pertama, dolarnya juga tidak punya. Yang kedua, panik tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang terpenting, dolar bukan Tuhan kita. Allah penjamin kita. Mau dolar seperti apa saja, tetap saja kalau Allah mau mencukupi kita, pasti cukup. Dalam situasi ekonomi tersulit sekalipun, kalau Allah cukupi, akan cukup. Ada anak yang menangis di bawah, mungkin capek atau panas. Semua pihak harus berbaik hati, baik sangka. Ini adalah bagian daripada perbuatan Allah, ngetes kebaikan hati kita. Anak kalau ngerti tidak akan nangis. Ibunya juga tidak menginginkan anak nangis. Tapi Allah yang menguji. Kalau waktunya diam, sekarang diam. Mudah-mudahan tidak dibekem ya Bu. Anak nangis harus doa. Mudah bagi Allah membuat anak diam, ya. Penting. Mungkin ada di antara jamaah yang berdoa ini. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada berbuat jelek sehalus apapun. Penciptaan Allah juga semuanya baik. Innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Sesungguhnya Allah itu maha berbuat baik dan lagi mencintai berbuat kebaikan pada segala sesuatu. Makanya disebutkan dalam hadis, jikalau kalian membunuh misalkan dalam pertempuran, tidak ada pembunuhan keji dalam Islam. Kalau misalkan ada takdir perang, na'udzubillah ya, itu tidak ada kekejian dalam Islam. Tidak boleh. Ada yang kita lihat tentara Amerika tuh mencabik-cabik musuhnya, dikencingi musuhnya. Tidak ada dalam Islam. Tempur itu bukan untuk zolim. Hendaklah melakukannya dengan baik-baik. Dan apabila kalian nak menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan baik pula. Hendaklah seorang dari kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Bayangkan
Kalau untuk kambing kurban saja mau mati kita harus berbuat baik, bagaimana mungkin kepada yang hidup menjadi tidak baik? Tolong perhatikan hadirin. Kalau kepada hewan sembelihan saja menjelang matinya kita harus berbuat baik, bagaimana mungkin kepada yang hidup kita menjadi tidak baik? Ini luar biasa, agama yang luar biasa. Kita harus baik dalam segala hal. Makanya kalau kita ingin husnul khotimah, yang namanya prestasi itu di dunia itu husnul khotimah, hadirin. Apapun pujian belum tentu husnul khotimah. Gerbangnya selamat itu husnul khotimah. Pangkat apapun belum sukses. Sukses itu kalau husnul khotimah. Akhir yang baik itu hadiah dari Allah bagi orang yang Allah tahu dia berusaha berbaik sangka ke Allah, berbaik sangka kepada orang yang beriman, berbaik pikiran, baik kata-katanya, baik sikapnya, baik hatinya. Kalau baik, pas mati, semoga dalam mati baik. Benar? Dan kalau kita baik, itu kita tuh baik kepada diri kita sendiri. Kalau kita berpikir jelek, berkata jelek, berbuat jelek, maka yang paling duluan sengsara siapa? Kita sendiri. Kalau lihat, ini orang pikirannya jelek, hatinya jelek, ngomongnya jelek, wajahnya juga, nggak boleh ngomong gitu. Saya tidak nyebut jelek, wajahnya juga murung. Akibatnya jadi kurang bagus. Yaitu jangan akal-akalan. Ini serius hadirin. Jadi sekarang kita sederhanakan aja hidup. Tapi tetangga saya berbuat jelek kepada saya. Lah, apa urusan kita? Itu kan urusan dia. Dia berburuk sangka kepada saya. Tahu dari mana? Justru kita lagi berburuk sangka sama dia, bahwa dia berburuk sangka sama kita. Ini serius hadirin. Tapi dia kerjanya ngomongin orang lain. Hai saudara, lagi ngomongin siapa? Udahlah hadirin. Ngarap-ngarap orang baik ke kita, itu ngarap-ngarap sesuatu yang bukan pekerjaan kita. Ngarap-ngarap kita baik ke orang. Semakin kita berharap orang baik ke kita, semakin gak ikhlas kebaikan kita. Karena kebaikan kita hanya supaya dia baik ke kita. Padahal harusnya kalau kita baik supaya Allah suka kita. Tapi dia pelit, saya akan kasih dia supaya dia juga jadi ngasih ke saya. Giliran dia tidak ngasih, rugi dua ya. Udah dia keluar uang, yang kedua amalnya gak diterima. Jangan berbuat baik agar orang baik ke kita. Karena enggak ada kebaikan merubah hati orang, hak syariatnya. Yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Baik mah baik saja. Apa dia berterima kasih atau tidak, dia membalas kebaikan atau tidak, itu bukan urusan kita sama sekali. Urusan kita ya cuma satu, kita berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Habis, selesai. Gak ada urusan dengan ucapan terima kasih, gak ada urusan dengan balas budi. Bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita cuma satu, berbuat kebaikan supaya diterima Allah. Selesai itu sudah selesai. Sebab
kebaikan orang ke kita itu pun terjadi kalau Allah inginkan. Kalau Allah nggak kehendaki ya nggak ada balik ke kita. Kalaupun Allah takdirkan balik ke kita, bisa jadi nggak ada pahalanya karena sudah jadi barusan harapan kita terkabul. Kita ingin dia berterima kasih dan oleh Allah dibalikan berterima kasih. Jadi dia puasnya bukan dengan diterimanya amal, tapi puasnya dengan ucapan terima kasih. Impas sudah, nggak ada apa-apanya. Orang-orang yang sering sakit hati itu pasti ngarep-ngarep dari makhluk. Orang yang sering sakit hati itu hatinya tuh bersandar ke makhluk. Karena riaknya, karena enggak ikhlas, karena ujub, takabur. Itu lagu yang sakitnya sampai di sini. Itu lagu kurang ikhlas. Da orang yang ngarap-ngarap ridho Allah mah enggak akan terluka oleh omongan orang. Apa omongan orang melukai kita ya? Hei, monyet lo. Apa yang membuat kita tersinggung disebut monyet? Pertama kita bukan monyet. Yang kedua enggak ada robah apa-apa dengan omongan itu. Apa kita hei monyet langsung? Tidak. Coba di mana tersinggungnya di mana? Kita tersinggung karena kita merasa mirip itu aja. Oh, ini serius hadirin ya. Maaf ya. Maaf sekali lagi. Coba yang gendut disebut, hei kurus, nggak akan tersinggung. Hei nut, apa kamu ngomong? Karena dia gemuk, bener. Halo? Coba yang kurus, hei pensil sini, tongahin namanya. Karena dia kurus. Coba dia gemuk, hei pensil, atau balik namanya. Betul? Jadi yang disebut monyet tersinggung karena rasa kuat kemiripan. Kamu ini bodoh, tersinggung karena emang bodoh. Ada orang yang apa perlunya kita tersinggung? Apa perlunya kita sakit hati kan? Apa? Omongan orang tuh tidak ada apa-apanya. Cuman bunyi-bunyian saja. Tapi karena kita merasa mulia, merasa hebat, merasa layak dihormati, merasa spesial, harga diri saya padahal tidak ada harganya asli. Dia merasa nilainya tuh 8. Ketika disebut 6, tersinggung. Padahal aslinya dalam pandangan Allah min 5. Disebut min 2 saja udah beruntung. Nah, kita orang yang tidak jujur, merasa mulia, merasa hebat, merasa berjasa, merasa penting, merasa sudah berbuat. Sibuk dengan penilaian orang, jadi luka hatinya. Orang yang begini susah berbuat baik. Susah. Karena orang yang bisa berbuat baik dan nikmat dengan kebaikan hanya orang yang sampai ke lubuk hati. Baiknya tuh lillahi ta'ala. Itu baru jadi kebaikan. Jadi nyebut orang yang berakhlak baik itu sebetulnya harus tembus sampai ke dalam-dalam. Ada yang dibaca? Kita akan simak 2 ayat dibaca. Surat apa aja? Surat Al-Insan ayat 9 dan An-Nahl ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Maka mereka menjawab, khaira, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, ia akan mendapatkan balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, khaira, semua yang Allah buat baik. Dikasih sehat, diberi sakit, baik. Karena ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali lewat sakit. Ada pahala yang tidak terkejar oleh amal kecuali dengan sakit. Ada kedudukan di sisi Allah yang tidak terangkat oleh sholat saum dia karena masih standar, tapi dia bisa mencapai derajat ini dengan sakit. Kalau dia ridho, sabar. Punya uang? Punya uang? Punya uang? Saudara takut nyebut tidak punya uang. Tidak punya uang? Baik, ya. Dan yang penting mah bukan punya tidak punya uang, cukup. Makan cukup dan tidak harus pakai punya uang, benar? Dan kita mah tidak makan uang. Punya jodoh? Punya anak? Ya gitu aja sih. Ada yang tegang tidak punya jodoh baik kumaha. Dan saya juga meraba perasaan saudara-saudara. Ya hadirin, ada hadis yang mau dibacakan, silakan bacakan hadirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal-amal kebaikan seorang mukmin yang akan terus mengikutinya walaupun setelah wafatnya, 1, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. 2, anak yang soleh yang ia tinggalkan. 3, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. 4, masjid yang ia bangun. 5, rumah peristirahatan untuk para musafir yang ia bangun. 6, sungai yang ia alirkan. Dan yang ke-7, sedekah yang ia berikan dari hartanya ketika ia masih hidup dan masih sehat. Pahala amal-amal ini akan terus mengalir kepadanya meskipun ia telah meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita berbuat baik yang bisa menyampaikan kita bisa pulang selamat. Kita berbuat baik syariatnya supaya husnul khotimah. Tapi pada waktu kita berbuat baik nih, kalau ikhlas itu aja udah dirasakan buahnya. Apa buahnya ikhlas? Enak hati kita. Yang bikin gak enak tuh kan tidak ikhlas. Jadi ketika kita berbuat baik, kita tuh nyaman dengan diri kita. Kalau baiknya sampai ke lubuk hati. Tapi kalau baiknya baik topeng, baik acting, baik hanya untuk penilaian makhluk atau balasan makhluk, kita tidak bisa menikmati kebaikan ini. Karena Allah tidak memberikan kenikmatan berbuat baik kalau hati kita tidak ikhlas. Jelas hadirin sekalian? Jadi sebetulnya di dunia ini sudah kita nikmati kebaikan kita, yaitu nikmat. Nikmat seperti sholat yang Allah sukai. Waktu sholatnya aja enak kita tuh, khusyuk gitu, nikmat.
Ketika kita tobat dan tobat kita disukai Allah, itu enak tobatnya tuh. Sama ketika kita nolong orang dan ikhlas, kita udah enak sekali nolong itu. Dan sudah tidak ada harapan apa-apa. Tapi kalau kita nyuci kendaraan kurang ikhlas, kita lebih sibuk melihat tetangga daripada kendaraan yang kita cuci. Mana tetangga? Ada yang lihat gini, tidak ikhlas. Nyapu demi dinilai orang, terus nggak lihat sampahnya. Kamarana, nggak ada yang lewat gini. Antara anak sekolah ingin dianggap bapak yang baik, helm dibuka supaya wajah kelihatan. Anak mah diantepin aja di belakang, dah hanya objek jualan kesolehan bapak. Oh iya, orang yang tidak ikhlas mah didagangkan dalam tanda kutip ya, baik ke anak demi dirinya supaya dianggap ibu yang baik, bapak yang baik. Ngedagangin anak, maaf kata-katanya agak kasar ya, tapi seperti itulah. Ada naik ojek ke kantor, terus saya muter di kantor, nunggu orang-orang pada lihat. Dan merasa tawadu dengan naik ojek. Padahal biasa saja ya. Ada yang acting tuh capek. Sekarang beli mobil bagus, tapi demi dipuji orang, dongkol ke Darut Tauhid karena disuruh parkir di sana. Nggak ada yang lihat hadirin. Tapi orang-orang yang tulus mah nggak ada capek dalam hati itu. Karena capek itu karena berharap dari makhluk. Periksa saja, periksa. Capeknya hati itu adalah pasti ngarap-ngarap dari makhluk. Dan ngarap-ngarap dari makhluk tuh nggak ada apa-apa yang bisa berubah selain bikin gelisah. Dan yang menentukan jadi tidaknya adalah Allah. Kalau kita dedepengan, kalau dalam bahasa Sunda tuh, apa bahasa Indonesianya? Tengkurap gitu. Begitu memelas. Kalau Allah enggak kasih ya tidak. Karena yang bisa memberi ya cuma satu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi udahlah gaul dengan orang mah cuma 3. Satu, kalau ngarap-ngarap dari orang, ngarap-ngarap supaya orang dekat dengan Allah. 1. Bukan ngarap-ngarap orang berbuat baik ke kita, nggak usah, nggak ada gunanya. Ngarap-ngarap orang jadi dekat dengan Allah, bagus. Kalau sudah berkeluarga, bukan ngarap-ngarap istri mencintai suami, tapi ngarap-ngarap istri mencintai Allah, itu benar. Ngarap-ngarap, bukan ngarap-ngarap anak berbakti ke orang tua, tapi ngarap-ngarap anak dekat dengan Allah, itu udah benar. Nanti Allah yang menggerakkan anak-anak berbakti ke kita. Tapi kalau kita baik ke anak supaya anak berbakti ke kita, itu nggak ikhlas, giliran belum berbakti sakit hati. Ibu kalau mau baik ke suami mah baik aja, bukan supaya suami mencintaimu, tapi supaya suami mencintai Allah sepenuh hati. Tuh kerjaan istri tuh kayak gitu, arep-arepan tuh. Doa istri tuh juga, ya Allah, balikan hati suami saya ke sini ya Allah, jangan salah alamat. Sini ya. Memalukan. Gak usah kayak gitu. Gak usah maksa supaya orang suka ke kita. Gak penting. Orang suka ke Allah itu yang penting. Itu udah baik tuh. Yang kedua, kalau mau gaul dengan orang tuh, kita ngarap-ngarap orang bukan suka ke kita, tapi suka ke Allah. Bukan dekat ke kita, tapi dekat ke Allah. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, kita berharap kita yang bisa manfaat buat orang. Bukan kita yang manfaat, kita dijadikan jalan manfaat buat orang. Mudah-mudahan saya jadi jalan ilmu, saya jadi jalan rezeki, saya jadi jalan hidayah, taufik, jalan ya. Bukan mudah-mudahan saya bisa memberi ilmu. Ay sombong, bodoh memberi ilmu. Kita nggak punya apa-apa. Kita mah jadi jalan udah. Karena kalau kita yang melakukan, kita jadi sombong. Tuh kan. Sesudah saya nasihati nih, dia berubah. Padahal dia berubah karena nasihat tetangganya. Kita nebeng beken. Jangan hadirin.
Itulah pentingnya kita gaul dengan orang tuh, jangan ngarap-ngarap dari orang untuk kepentingan kita. Satu, ngarap-ngarap orang dekat dengan Allah boleh, ngarap-ngarap kita manfaat untuk dia, dijadikan jalan manfaat. Itu gaul dengan orang. Tenang kalau sudah begitu. Bahagia. Karena baiknya sudah baik lillahi ta'ala. Udah jangan rewel dalam hidup mah. Fokus aja baik. Gimana kalau ada orang yang enggak baik ke kita? Dia ladang amal buat kita. Tapi dia dengki sama saya, berarti kita punya karunia lebih. Karena biasanya yang didengki itu adalah yang punya kelebihan. Jarang orang yang dengki sama yang blow on gitu ya. Cilepeng, ya maaf ya. Aduh ampun ya Allah, astagfirullah. Tidak boleh ya ngomong cilepeng hadirin. Tapi rada jarang orang yang culun kita, aduh saya dengki sama dia. Naon mana dengki ke saya gitu ngerti naon. Biasanya yang berprestasi didengki. Tapi dah dengkinya orang ke kita nggak akan merubah apa yang Allah tetapkan untuk kita. Apakah pemberian dari Allah untuk kita bisa terhalang oleh orang? Punten jawab hadirin. Kalau Allah mau ngasih sesuatu ke saya, ada yang bisa ngalangin? Kalau Allah mau ngangkat derajat saya, ada yang bisa yang ngalangin? Nggak ada. Lungsur langsar saja, ya. Mau orang kokosehan dengki, nggak ngepek. Makanya saudara dengki ke teman itu ya, tahu-tahu dia lancar terus. Kita aja ngejongkeng. Anak-anak sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 85. 85? Gak mungkin. Si dengki mah gak rela temennya 85. Gak mungkin. Ini guru gak adil, gak benar. Saya gak percaya. Jengkel aja. Aduh maaf anak-anak, ternyata ibu salah lihat. Tuh kan, apa kata saya juga, gak mungkin. Bukan 85, 95. Oh. Tiba-tiba ada yang kejang di bangku paling belakang. Dia nggak bisa ngalangin. Makanya tenang kalau ada orang yang dengki ke kita, tenang aja. Ada yang ngatur karunia sama Allah. Dia ladang amal untuk kita jadikan pelajaran. Oh, kalau dengki kayak gitu. Ladang kita maafkan, ya. Dan gak ada ruginya didengki. Yang rugi mah kita yang dengki. Tapi dia sebel sama saya, atau Nabi Muhammad aja yang mulia ada yang sebel. Bagaimana mungkin kita yang nyebelin asli gak ada yang sebel ya? Tinggal evaluasi diri, istighfar, doakan kebaikan. Dia ngomong jelek, kita ngomong baik we. Dan yang kembali ke kita mah adalah omongan kita. Kamu pika sebelun, kata dia. Ya kamu mau baik. Diam dia. Kata dia. Seliar ngajak kelut kemana-mana. Hese. Udahlah hadirin yang baik-baik aja lah. Ya. Setuju? Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Ulangi. Sekali lagi. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Dia melotot, kita melotot lagi. Dia mencaci, kita caci lagi. Dia ngebeberin aib, kita beberkan aib. Terus mau apa? Sekolah tinggi-tinggi, Mau apa? Tiap malam Jumat datang ke sini pengajian. Kalau bisanya cuma niru kejelekan. Mau apa kuliah? Kalau ujungnya cuma bisa niru kejelekan. Gak boleh dong diatur oleh keburukan orang. Orang ngomong buruk itu kan pilihan dia. Suara dia. Mulut dia yang bakal nanggung. Masa kita jadi ikut-ikutan jelek, kan? Hei, benar? Kita kan boleh punya pilihan sendiri. Dia menghina kita, yaitu pilihan dia.
Pilihan kita mah enggak menghina dia. Dia ngebeberin aib kita, ya enggak apa-apa. Kita tutupin aja aib dia. Karena pilihan kita itu adalah apa yang Allah sukai. Bukan yang nafsu suka. Kalau nafsu suka jadi kayak dia nanti ya. Kalem aja. Tapi dia terus-terusan menghina saya. Kan bukan dia yang hidupin kita, benar? Halo? Kenapa harus mikirin dia? Dia tuh bukan siapa-siapa bagi kita. Allah yang segala-galanya. Kan bukan dia yang ngasih makan. Bukan dia yang menentukan sorga dan neraka. Bukan dia yang ngasih pahala. Kenapa dia yang kita pikirin? Dia malah lagi ngerusak dirinya sendiri ya. Harusnya mah kita mah doa baik we. Tapi dia dagang di sebelah saya. Dagangannya sama persis. Jangan gitu dong, wajahnya biasa aja ya. Iya, ini juga dibiasa-biasain tapi satu. Atuh dagang di sebelah kita emang rezeki ketuker? Jawab. Emang Allah jadi bingung gitu. Keno mana ya rezeki engkau tapi dia dagang di sebelah itu, tapi kadang-kadang dia dagang di sebelah omset saya berkurang setengahnya. Saudara ingat ya, dari sini mungkin berkurang setengahnya, tapi mungkin dari pintu yang lain. Emang Allah ngasih rezeki cuma satu pintu? Jangan ngatur Allah hadirin. Rezeki mah kuma Allah we jalannya ya. Ditutup di sini, dari sana ngageblang. Tapi saya benar-benar nggak ada penghasilan Padahal Allah udah nyiapin tabungan. Saya tuh makan tabungan. Itu yang nyiapin tabungan siapa? Sekarang tabungan saya habis saya kepaksa jual aset. Yang nyiapin aset siapa? Itu kan ada waktu-waktunya, dibuka, ditahan, dikecilin, kadang diambil, semuanya ladang amal ya. Dibuka syukur, ditahan sabar, diambil ridho, jalanin we. Nggak ada waktu-waktu, buktinya pada hidup we gini ya. Ini kan nggak jelas rezekinya, betul ya? Serius hadirin. Wajah-wajah yang siapa yang istighfar terus? Ya, harus pas ya. Semangat bagus, cuma harus ditahan ya. Kecuali di lapang. Jadi dalam episode ada susah tiada, nggak ada ruginya kalau disikapi dengan benar. Pas giliran diambil oleh Allah ya ridho. Pernah lihat tukang parkir ini sedih? Mobil keluar, enggak, hare-hare, bukan punya beliau ya. Nah, kalau sudah yakin semua harta titipan Allah, dibuka, ditahan, diambil oleh Allah, kita lebih fokus kepada bagaimana menyikapinya, bukan kepada ada tiadanya harta. Tidak pasti bergilir pindah-pindah atau harta mah. Betul? Gajihan, alhamdulillah, ya Allah gajihan. Berapa menit megang, sampai ke rumah bu gaji, tos. Itu cuman sebulan teh hanya mindahin aja dari kantor ke rumah. Kita hanya bagian gembira sebentar, sok gaji, beres. Memang disembunyikan beberapa ya di sini. Si ibu, ya Allah hatur nuhun papi gaji. Lihat berapa lama, baru dak. Ya buat bayaran. Bibi, tak gaji. Ya buat cicilannya. Yang listrik, ya, ceplos, tahun bulan depan. Si bapak yang diam-diam nyumputkan itu ya, pergi ke pom bensin, full tank, pindah, beli lagi itu makanan, pindah, tetap ledis lagi ya. Masa kita cuman itu yang dipikirin, yang udah pasti pindah, enggak dong. Sing ridho kalau belanja tuh ya. Sing jadi kebaikan.
Monggo, oh ini sekarang nganterin rezeki ke sini. Ini sekarang kacamata patah, oh bagian rezeki tukang kacamata, sing bagus, sing jadi amal. Jadi enak mindah-mindahin rezeki, ada, sedang, tiada, diambil. Semuanya dengan lega jadi amal kebaikan. Enak gitu kan? Waktu pas nggak ada, jual ini, nggak apa-apa. Jual ini, jual itu, dan nanti juga ada lagi. Betul? Sendal hilang misalkan, itu ciri-ciri mau punya sendal baru. Ya. Asal bukan kita yang kreatif nyari sendal sendiri. Dan yang hadirin sing jadi kebaikan segalanya. Ya, baik. Baik, terus mikir baik, berprasangka baik, ngomong baik. Itu Allah tuh sangat suka. Innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Dan Allah menyukai kebaikan ila kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Nah, itu saja hadirin sekalian. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuh, kalau kita mah lebih sibuk dengan memperbaiki luar supaya dinilai orang, padahal Allah menilai hati. Makanya akhwat jangan terlalu capek segala dicicil demi nggak boleh nyebut akhwat, ikhwan ya, bisa tersinggung ya. Nggak usah banyak nyicil demi kelihatan gaya, walaupun gaya orang lihat kita enak mah tetap enak aja ya. Mau apel misalkan ke calon istri, minjem mobil teman dan pura-pura merasa mobil sendiri. Oleh Allah diatur, dia kan teman kerja di bengkel, kita pinjam mobilnya, parkir didinya, tahu-tahu yang ngebengkelin teh di sebelah rumah calon itu. Naon sih mana pakai mobil orang, aduh. Bisa begitu hadirin. Ingat dulu cerita ibu siapa? Yang dari Cimahi, cerita ada tetangganya pinjam gelang, mau pulang kampung lebaran, demi kelihatan kan lebaran suka itu ya, ajang persaingan. Pakai gelang emas bagus. Ibunya lihat, aduh nah eta gelang teh meni bagus, kamu selama ini belum pernah ngasih apa-apa sama ibu. Ibu mau pengen gelang itu, nyenyak tuh hadirin. Udah gelang tetangga ya nggak dikasihin, nggak enak sama ibu, dikasihin punya orang. Makanya jangan banyak gaya, hadirin. Biasa-biasa we. Rambut tidak usah diribet-ribet gitu ya, udah repot, proporsional aja lah ya. Setuju? Tidak usah maksa-maksain beli barang. Kalau saudara belum sanggup beli mobil, nggak usah maksa-maksain. Dah, yang penting mah bukan punya mobil, nyampe yang penting. Iya kan? Ini wajah-wajah yang tidak punya kendaraan nyara rampe kan dia. Loh, ke Mekah kan nggak perlu punya pesawat hadirin. Yang penting nyampe. Punya tuh belum tentu bahagia. Begitulah. Dah, nggak usah banyak gaya lah. Biasa-biasa lah. Yang penting Allah suka sama kita. Punten pengumuman. Punten, terima kasih ya. Oh, informasi yang sebelah sudah digali dalam, nanti kita mudah-mudahan kalau masjid jadi, ini adalah sok lah untuk akhwat ya. Nggak apa-apa, kita lelaki harus mengalah. Jadi nanti untuk akhwat sok ya. Kita punya yang lebih bagus di sana ya. Kenapa sih? Nah, ini kebaikan yang tersembunyi kayak gitu. Kan sebetulnya baik awalnya. Sok kang akhwat, kita bikin yang lebih bagus. Enggak, sama-sama bagusnya ya. Dan
Jangan suka iri lihat orang lain dapat yang wah sok Pak Ikhwan, sok Pak Ahwat juga gitu. Oh siapa? Nggak boleh gitu. Dan tidak merubah apa-apa yang kecuali merubah bibir jadi manyun. Hadirin, sekali lagi saya mohon maaf kalau agak sering nyebut kuda. Dengar ya, tidak penting jago berkuda. Yang penting adalah akhlak berubah menjadi lebih baik, di antaranya dengan olahraga sunnah, berkuda, memanah dan berenang. Ingat itu baik-baik ya. Untuk apa punya kuda? Kalau kita jadi sombong, ria, takabur. Mengendalikan kuda mah gampang, latihan 3 bulan juga bisa. Tapi mengendalikan hati, oh tidak gampang. Jadi prinsip terpenting di Darut Tauhid, di DS namanya, Darus Sunnah itu adalah bagaimana mengenal olahraga sunnah untuk memperbaiki akhlak. Misal dengan adanya kuda, kita bisa meningkatkan kemampuannya sayang gitu. Da kuda mah beda dengan motor ya. Diusap teh motor mah gitu ya. Ngebegeuan. Tapi kalau kuda diusap, dibawain wortel, dia tuh matanya tuh akan jadi redup, telinganya ke depan. Itu menandakan dia suka. Dan dia mencium tangan kita, ditepuk-tepukin itu. Kita tuh merasa bahagia karena dia merespon kasih sayang. Ini enggak dimiliki. Ada kebahagiaan tertentu ketika kita memberikan kasih sayang dan dia merespon kasih sayang kita. Itu luar biasa. Nggak bisa diceritakan. Mungkin ada yang ke kucing ya. Kita ngebelai kucing. Hanya bedanya kucing dengan kuda tuh, maaf ya, kita nggak bisa naik kucing hadirin ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ampun. Harusnya saya nggak ngomong gitu, dan semua orang udah tahu nggak mungkin. Kalau sayang ke anjing, anjing najis ya, bangusnya. Kalau ada di rumah, malaikat tidak masuk. Kalau anjing jaga di luar ya tidak apa-apa, tapi bahaya najisnya. Juga di Al-Quran tidak ada, maaf, sunnahnya juga bukan bergajah, beronta, enggak. Ada keledai juga, tapi Rasulullah punya unta, tapi yang disunahkan itu adalah berkuda. Boleh saya cerita lebih lengkap sedikit ya. Lalu dengan berkuda, bukan penting naik kudanya, tapi ngasih makan dulu. Interaksi kasih sayang ini bisa ada rasa bahagia sendiri. Ngebersihkan. Jadi sebelum naik itu berbuatlah sesuatu, jangan ujuk-ujuk tarekel naik. Saudara juga nggak enak lagi diem naik ke dia. Kalau sudah naik tepuk-tepuk, selalu berterima kasih. Benar Pak, kalau berkuda itu selalu belajar berterima kasih. Naik dikit, tepuk-tepuk, kuda tuh senang. Ketika naik, pak, terima kasih. Dia lebih rileks, telinganya makin ke depan. Kalau sudah misalkan maju dan berhenti dilatih, dia mau nurut berhenti, tepuk lagi, terima kasih. Membiasakan berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tuh. Latihan untuk bekerja sama, empati. Kuda tidak selamanya nurut. Ada kalanya dia takut lihat sesuatu. Ada kalanya misalkan, maaf ya, ada salah satu kuda betina kami, kenapa kok dia jadi tiba-tiba, ternyata dia lagi berhalangan lah datang bulan atau apalah ya. Kuda teh lagi sensitif ya. Ada itu saat-saatnya. Kenapa jadi rada kurang nurut ini kuda teh? Oh jadi getekan. Oh ternyata dia lagi, kita empati. Oh ngerti. Ini lagi masa-masa ini 5 hari. Udahlah nggak usah diganggu. Empati. Kadang-kadang kuda sakit pinggang karena kebanyakan yang naik. Harus. Itu tuh benar-benar hadirin. Luar biasa ini ya. Saya senang sekali dengan berkuda. Berkudanya mah nggak seberapa. 20 menit. Udah capek ya. Tapi ngurusnya, kasih sayang, perhatian, punten ya,
Sekarang saya kalau lihat rumput teh beda naluri teh. Ih, kemana aduh jukut hadirin. Hari mobil mah rada gaya abdi teh Pak, tapi di bagasi nama jukut wungkul. Mari santan jukut 2 karung 3 karung emut ka incu kuda hadirin. Luar biasa itu. Dan ini menghidupkan hati. Ada yang nanya sekarang ke santri teh lebih peduli, lebih benar ini buah daripada adanya ke kuda. Kuda aja ingat kuda katirisan, kuda kacaian ya enggak? Kuda belum minum, belum makan vitaminnya. Masa ke santri enggak ya? Barokah hadirin. Masya Allah. Ya perkara keberanian itu adalah yang lain. Tapi yang paling penting menghidupkan hati. Jadi pedulian. Keluarga, anak-anak juga jadi makin reket dan enggak jijian karena kita akan ngurus kotorannya, ya. Dan itu banyak akhlak yang diharapkan berubah. Saya harap saudara-saudara bisa ikut menikmati karena punten ya, wah berkuda teh mahal. Iya yang mayar yang mahal, ya. Di tempat lain mungkin ada yang 400, 300, 200 sekali. Di Daes berapa? Gratis. Sesudahnya aja sedekah, ya. Sebesar rasa syukur. Tapi khusus yang buat hari Minggu besok hanya 50 orang, ini beda. Ini ada 50 orang ini besok kalau mau ikutan dan ini berinfak, itu 3 in 1. Berkuda, memanah dan bukan ngaliwat hadirinnya ini. Ini tidak termasuk sunnah liwatnya hadirin. Berkuda, memanah dan liwat ya hadirin, maaf hadirin. Jadi kalau saudara mau hari Minggu besok hanya untuk 50 orang diawali sholat duha dulu di Masjid Eko Pesantren. Lalu dibacakan hadis-hadis tentang keutamaan sunnah Rasul, berolahraga sehat. Lalu dari sana jalan ke atas ke Darul Sunnah, kemudian mulai diperkenalkan aneka jenis kuda, karakter kuda bagaimana ya, cara membersihkan, cara ngasih makan, akrab. Lalu dibagi 2 grup, satu lagi dengan memanah, bagaimana memanah yang baik, hikmahnya apa, sambil latihan memanah. Lalu berkuda juga sampai bisa mengendalikan sendiri. Itu hari Minggu besok, silakan kalau ada yang mau daftar di sana di depan. Untuk 3 jam ini infaknya Rp125.000. Murah tuh hadirin ya, dibanding dengan ilmu pengalaman. Aduh saya nggak punya uang segitu, ya banyak berdoa saja hadirin ya. Ini karena ini akan melibatkan banyak orang dan banyak instruktur juga peralatan. Memanah tuh hadirin di tempat lain sekali panah berapa ya? Karena selain busurnya mahal, anak panahnya juga mahal. 100 ribuan satunya hadirin. Sekali potong 100.000 ya. Kadieu tah peurih nanti hadirin. Maksudnya ini untuk perawatan. Tapi selebihnya yang mau berkuda infak sukarela ya. Naik sika dan kelihatannya kuda tahu persis siapa yang infaknya sedikit, infaknya sedang, sehingga akan ada efek ke depannya gitu ya. Iya ya. 5.000 mah kira-kira ya. Harus saya kasih kenang-kenangan cap kaki kuda ya. Enggak gitu-gitu amat walaupun ada kemungkinan. Rekan-rekan sekalian, doakan ya. Nanti di atas itu akan ada 3, berkuda, memanah dan kolam renang. Kolam renangnya akan dipergilirkan kapan untuk ikhwan, kapan untuk akhwat. Sebagai penutup boleh? Saya mohon maaf cerita ini. Saya sudah cukup tua, umur 53, mau 54 sekarang. Tugas dakwah agak banyak ya. Hampir ganti hari, ganti kota. Fisik harus kuat. Beberapa waktu yang lalu merasa agak lemah karena sudah kurang olahraganya. Tapi lihat Rasulullah usia 54 tahun baru mulai pertempuran pertama. Berarti fisik Rasul luar biasa. Saya pikir apa nih? Akhirnya milih fitness. Ada instruktur.
bagus fitness. Tapi hati itu nggak pernah tenang. Saya tidak menyalahkan tempat fitness ya. Tapi ketika saya fitness itu dengan instruktur khusus ya, gak bisa dipungkiri di sana pakaiannya tuh jarang ada yang longgar. Karena retat Pak. Saya berusaha jaga pandangan, tapi udah lalu lalang hadirin enggak. Ini fisik bisa kuat, iman bisa lemah. Yang kedua, lagu di tempat fitness itu tidak ada nasyid. Rata-rata wah yang jedut gitu. Aduh. Saya pikir udah pakai apa gitu ya melawan supaya, tapi sambil lari, sambil apa gitu, lagu teh kedengar terus. Gimana kalau saya mati begini ya? Agak susah nih husnul khotimahnya dan nggak ingat ke Allah. Yang ketiga, mau tidak mau saya teh dianggap kiai, benar? Ayat kiai di fitness misalkan. Tidak sepenuhnya salah ya, tapi rasanya ini bukan tempat yang pas. Jadi walaupun badan membaik, tapi hati tetap nggak rela aja. Aduh, ada yang salah ini ya. Takdir Allah, ada santri yang pernah berkuda dulu tahun 2003. Dulu pernah latihan berkuda. Lalu beliau membawa kudanya, keren namanya, Rembo kudanya itu ya. Kuda sepuh, udah rabun hadirin ya. Tapi baik. Dari sanalah akhirnya saya putuskan, udahlah, saya tidak melanjutkan lagi fitnessnya. Saya ganti dengan berkuda. Itu fisik kendor lagi. Nah, tadi itu ada ahli massase datang, ahli ya otot gitu. Saya nanya, apa nih yang berubah sesudah berkuda? Masya Allah Pak, kata beliau, ini luar biasa efek berkuda dari otot dari sini, ini punggung, pinggung, kaki itu dengan izin Allah jauh lebih baik. Aduh, saya senang dengarnya. Berarti kita bisa sehat, badan bisa lebih fit, otot kita juga menjadi lebih baik ya, proporsional, dan selama berkuda jadi pahala. Karena berkuda adalah salah satu yang ditemanin malaikat. Udah mau olahraganya pahala dan hanya duaan dengan kuda, betul? Memang kuda nggak berpakaian tapi nggak ada masalah deh. Saya mohon maaf cerita ini hadirinnya semoga tidak berlebihan, tapi dalam sunnah itu ada keberkahan. Silakan manfaatkan fasilitas yang sudah Allah sediakan ini ya. Ada sekitar 32 kuda di sana dengan berbagai ukuran dan 10 busur panah yang bagus untuk jamaah yang mau berlatih. Terima kasih hadirin. Kita akan berwakaf. Semoga wakaf ini mempertemukan kita di sorga. Semoga wakaf ini membuat kita senang kepada kebaikan, hidup dalam kebaikan, dan mati pun dalam kebaikan. Kubur kita penuh dengan balasan kebaikan, dan kita berkumpul di tempat yang penuh kebaikan, ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hadirin, Allah yang maha baik, yang maha tahu persis siapa diri kita yang sesungguhnya, masih menutupi semua keburukan kita, aib, dosa yang sembunyi-sembunyi kita lakukan masih ditutupi. Allah tahu persis pikiran kita yang jarang ingat padanya, kelakuan maksiat kita, dosa yang berulang-ulang dilakukan. Allah melihat siapa yang mendekati zina, yang pikirannya kotor. Allah tahu setiap lirikan mata yang berzina, hati, bahkan Allah menyaksikan yang berbuat maksiat. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu kita jarang berharap ridhonya, hanya sibuk dengan duniawi. Padahal Allah memberi nikmat setiap saat, jarang disyukuri. Dan Allah pun tahu karunia-Nya digunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Tapi Allah masih memberi kesempatan kita tobat. Padahal mudah bagi Allah mengambil semua karunia ini, mengambil mata, mengambil tangan, mengambil tubuh kita, mengambil ingatan kita. Apa sulitnya Allah membuat kita hilang ingatan, atau membuka sehingga orang lain tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Sangat mudah bagi Allah membuka apa yang mati-matian kita sembunyikan. Allah mengumpulkan kita di rumahnya, diberi ilmu, tiap langkah digugurkan dosa. Di masjid ini malaikat rahmat terus mendoakan kita.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan didustakan? Hadirin, andai besok malaikat maut menjemput kita atau nanti malam, berarti ini adalah isya terakhir dalam hidup kita. Andai besok subuh kita sudah disolatkan orang, maka ini kesempatan kita memohon ampunan Allah. Marilah kita istighfar dan astagfirullah. Istighfarlah hadirin, Allah tahu siapa yang menyesali dosanya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, minta ampun. Bukalah lembaran-lembaran kelam. Jujurlah kepada Allah hadirin. Allah tahu maksiat demi maksiat. Istighfar yang hidupnya musyrik selama ini, yang punya Tuhan yang lain selain Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, hanya sibuk membagus-bagus topeng, padahal isinya penuh kebusukan. Astagfirullah. Yang hanya sibuk ingin dilihat bagus luarnya padahal dalamnya. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang penuh kebohongan, yang janji-janjinya tidak ditepati, yang tidak amanah. Astagfirullahaladzim. Ingatlah dosa kepada orang tua, yang air susu dibalas air tuba, yang jarang menyapa dengan tulus, yang hitung-hitungan kalau ngasih ke orang tua, yang jarang memohon kepada Allah agar orang tua diselamatkan. Istighfar hadirin, yang tidak punya perhatian terhadap ibu bapak. Istighfar yang durhaka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar yang hidupnya pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali bagi Allah. Nyata-nyata semuanya disaksikan Allah. Istighfar yang masa lalunya kelam, hitam. Istighfar yang hatinya busuk, penuh kesombongan, kedengkian, ujub. Istighfar yang pernah memakan harta haram, minuman haram, makanan haram, yang suka mengambil hak orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Allah, subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Wa taubatan qoblal maut.
wa rahmatan indal maut ya Allah wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah. Engkau maha mendengar, Engkau maha menatap, Engkau maha baik, Engkau maha mengabulkan doa. Engkau janji tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang menengadahkan tangan padamu. Kabulkan doa kami wahai Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin, doalah masing-masing, amin. Jangan ragu hadirin, Allah memperhatikan, mendengarkan, tidak pernah mengecewakan. Kapan Allah mengecewakan kita? Kapan Allah berbuat tidak baik kepada kita, walaupun kita buruk perangai? Mintalah hadirin, mudah bagi Allah merubah takdir apapun. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Wahai yang maha baik, ya Muhsin, taqabbal minna ya Karim, taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, hujamkan keyakinan yang masih goyah, istiqomahkan kami ya Allah. Berikan nikmatnya ibadah, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, doa yang Kau ijabah. Cukupi ya Allah hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, lindungi kami semua dari bala wal musibah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji, hajah mabrur. Allahumma rzuqna istiqamah. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.